Kenapa dia ditolak lagi? Pada saat ini, di belakang Yun Yun, Merlin datang pada suatu saat dan berkata dengan lembut. Tuan Meiling berkata itu hanya obrolan biasa. Jawab Yun Yun dengan canggung. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah orang paling berkuasa yang menghormati atasannya, Sensi, dan dia juga mantan majikanku. Orang yang kamu suka memang agak terlalu kuat. Jika Yun Yun menentang rumor tersebut, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya di benua Doki? Hal ini telah membuka kesenjangan yang tidak dapat diperbaiki. Namun jangan berkecil hati. Meskipun dia adalah reinkarnasi Murakami, Anda juga merupakan reinkarnasi Dewa Bunga dan tidak sebaik Yang Mulia. Tapi dia juga wanita yang sangat kuat. Saya melihat kamu sangat kuat di kehidupan sebelumnya. Tolong jangan hibur saya, Guru. Saya tahu jarak antara saya dan dia, dan sekeras apapun saya berusaha, saya tidak dapat mengejarnya. Yun Yun menunjukkan senyuman santai. Dia berkata perlahan. Ini benar. Mei Ling tidak menyangkalnya, dan senyuman Yun Yun sedikit membeku. Namun, meskipun Anda tidak bisa mengejarnya dengan guru yang baik, Anda tetap bisa membawa Anda kembali ke puncak. Mei Ling segera melanjutkan. Guru, apakah dia tahu seberapa jauh kekuatan dia belakang He Zun Sang ketika Dewa Bunga berada di puncaknya? Mei Ling membangkitkan sosok montoknya, dan ambisinya tepat, bahkan jika seseorang tidak sengaja melihatnya, dia bisa merasakan kelembutan dan keseksian yang tidak ada konfliknya di tubuhnya. Tidak ada perbandingan. Ketika Dewa Bunga tertinggi berada di puncaknya, dia tidak bisa menahan satu jari pun. Mei Ling berkata dengan tegas bahwa meskipun Dewa Bunga dulunya kuat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Sensi yang nomor satu? Masih tidak bisa menyusulnya, dia mengerutkan bibirnya, tapi kamu tidak seaneh itu. Mei Ling terlihat seperti seorang sarjana, dia mengenakan jubah kasa putih dan jubah hitam tipis. Rambutnya diikat ke belakang dengan hosta, terlihat lembut dan anggun. Setelah membangkitkan keterampilan yang diwarisi, kekuatannya meningkat pesat, mencapai tingkat keabadian cabang bumi. Kecepatan kultivasi semacam ini sangat mencengangkan, dan bukan tidak mungkin untuk menembus keabadian ilahi. Tapi akhirnya aku bisa melihat bahwa di sinilah letak inti pedangmu. Wajah cantik Yun Yun memerah, tapi dia tidak membantah. Sebelum melihat Xiao Yan, dia adalah pedang yang tajam, dan hanya Xiao Yan yang bisa membiarkan kepekaannya bersinar. Mei Ling melangkah maju sedikit dan melihat keluar bahtera. Dia bisa melihat Xiao Yan duduk bersila di bahtera lainnya. Saya harus mengatakan bahwa melewatkannya juga merupakan hal yang luar biasa. Seperti kata pepatah, tidak perlu mengenal satu sama lain sebelum kita bertemu. Setelah mengatakan itu, aura Mei Ling tiba-tiba meledak, dan dia benar-benar mengalami terobosan kekuatan saat ini. Yun Yun tidak bisa terlalu merasakan aura tiba-tiba Mei Ling, tapi dia juga bisa menebaknya secara kasar. Dibandingkan dia, Merlin sepertinya merasakannya lebih dalam. Pertarungan ini bisa menjadi sebuah saran. Jika Anda bisa memejamkan mata, itu akan menjadi langkah mematikan. Klon Yuan Shen datang mengikuti divisi pertama alam dewa kuno, dan pada saat yang sama, kompas bergerak melintasi lautan hampa dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia bergerak maju, Xiao Yan memperhatikan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Saat Taixu muncul di sekelilingnya, Xiao Yan perlahan menghabiskan ramuan terakhir yang telah dia sempurnakan, lalu mengangkat kepalanya dan menatap kosong. Tidak masalah. Saat Xiao Yan sedang menyempurnakan obat mujarab, meskipun kekuatan jiwanya menyebar setiap saat, ada satu orang yang tidak dapat dirasakan secara akurat oleh Xiao Yan. Itu adalah malam yang sama, Ye Beijing saat duduk di atas kompas. Xiao Yan membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke atas. Dia telah melihat ratusan bintang membentuk gugusan bintang, tetapi di kompas, Xiao Yan tidak tahu kapan Ye Beijing menghilang. Xiao Yan terkejut. Meskipun Ye Beijing tidak membiarkan dia benar-benar mati, dia pasti ingin membunuhnya.
Trik ceroboh semacam ini telah digunakan berkali-kali di alam lembah iblis. Xiaoyan segera menekankan telapak tangannya pada kompas, berharap bisa mengubah arah. Sekarang, jika dia pergi ke inti Taiksu sendirian, apa gunanya mati? Untungnya kompas terkontrol. Xiaoyan segera memutar kompasnya dan mencoba pergi sementara. Tapi saat kompas berhenti, Shen Hao tampak muncul begitu saja di kegelapan sekitarnya. Faktanya, mereka menggunakan semacam teknologi Styx dan punya cara untuk bersembunyi di lautan kehampaan. Tanpa menunggu Xiaoyan bereaksi, segel cahaya mengembun dari kehampaan dan langsung menuju kompas untuk menekannya. Xiaoyan mengangkat tangannya dan memegang bahu Wang Xuan Zongqi, yang merupakan skala setinggi 3 kaki yang tidak terlihat di kolam manapun di Kabupaten Ning. Segel cahaya yang disapu Ding sangat kuat, setidaknya itu dibuat oleh pembangkit tenaga listrik abadi tingkat kedua atau lebih tinggi. Perang Qian Qiu. Jika Anda menahan posisi, tsunami akan pecah dengan 1 kaki angin dan guntur serta 1 kaki langit. Jari-jari payungnya dibalut dengan api dan guntur, yang juga mengandung konsepsi artistik yang disadari Xiaoyan. Ketiga bayangan gigi seperti batu itu masing-masing berbeda dan kekuatannya sangat mencengangkan. Keduanya bertabrakan di lautan hampa, seperti dua tabrakan dengan batu. Dan lapisan gelombang cahaya tersapu. Segel cahaya dan ketiga bayangan bertabrakan dan runtuh. Hanya dewa keabadian tingkat pertama. Melihat bahwa saya adalah orang yang luar biasa, saya akan menjatuhkan Anda. Di depan dewa kekosongan, pelangi panjang melangkah ke laut hampa dan menderu ke arahnya. Yang terakhir melambaikan tangannya, dan pedang pengejar jiwa kekosongan yang sudah familiar bagi Xiaoyan muncul lagi. Yang dikeluarkan pedang itu bukanlah nama pedangnya, melainkan suara ratapan angin yang menyeramkan. Tapi gas cair. Saya tidak tahu berapa banyak jiwa mati yang digunakan untuk mengolah pedang pencari jiwa orang ini. Pedang itu memancarkan gelombang yang bagus dan meraung langsung ke arah Xiaoyan. Entah apakah suara ratapan ini hanya bisa didengar oleh Xiaoyan, ataukah ratapan terus-menerus. Sekalipun dia memancarkan kebencian yang kuat, dia hanya ingin dibebaskan dari penjara. Kemarahan tiba-tiba melonjak, tetapi pilihan pertama saat ini tidak bijaksana, dan pergi adalah pilihan terbaik. Tepat ketika kesadaran di bawah telapak kaki Xiaoyan terakumulasi dan berkedip lagi, tiba-tiba pedang pencari jiwa yang mengaum terkena cahaya hitam lainnya. Oke, Anda semua telah mengatakan bahwa Anda harus saling memberitahu jika Anda bertemu musuh, tetapi Anda ingin mengambil semua pujian. Pada saat ini, Hei Guang Ningxian juga memiliki pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan, dan Xiaoyan melihat kedua pedang hitam. Jumlah jiwa yang mati menumpuk di pegunungan. Caoke, apa maksudmu? Sui Zhan tidak hanya menerima semua pujian, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa pria bernama Yuan Yu mendengus dingin, segera berdiri di ketinggian, dan membalas. Ya, lalu aku akan membunuh orang ini dan kamu bisa menontonnya saja. Caoke mencibir, dan segera mengangkat jarinya, jiwanya yang mencari kehancuran perlahan-lahan melesat menuju Xiaoyan. Meskipun dia berkata begitu, dia akan membiarkan domba gemuk yang dia pegang pergi. Hanya siapa yang mengambil itu yang menjadi milik siapa. Pedang pengejar jiwa Sumi milik Yuan sudah mengejarnya, kedua pedangnya terjerat di udara. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat ini, dan dengan kilatan petir di bawah kakinya, sosoknya menghilang dari kompas. Kedua pedang itu mengenai kompas dan langsung berdiri. Dia bilang dia tidak pernah berpikir untuk mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, tapi dia adalah orang jahat yang tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Tidak perlu bicara omong kosong, dia lolos begitu saja.